Kemudian ada yang menyoraki itu, wah itu bagus, keren, harusnya seperti itu. Kita tuntut keadilan dengan cara seperti ini. Kira-kira untuk teman-teman itu benar nggak? Enggak. Kalau kita berkaca dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Tapi benar tuh Pak. Itu kan kita mau mencari keadilan. Gimana sih? Iya sih. Karena Bapak tanya simpel saja nih. Kira-kira yang dibakar, yang dirusak tadi pakai uang nggak belinya? Pakai uang. Pakai uang. Dan lo denger gak di luar ada kayak rusuh-rusuh gitu? Iya coy. Belok. Apa kayak ada apa keramaian gitu. Berisik banget ya? Iya berisik banget. Misi. Ini lagi nih. Gua habis. Lihat nih. Gua habis mencari keadilan dengan cara menjarah. Gelo. Gak ada cara yang lebih damai apa? Kayak harus jarah gitu. Masa harus damai sih? Minta keadilan mah harus cara yang tegas, gak bakal didengar sama yang sana. Ya kan bisa aja. Kalau misalkan lo ngejarah, bisa aja ada korban jatuh. Gak adil juga. Gak bakal dengerin, percuma. Kita harus mencari keadilan dengan cara yang berani. Lihat nih buktinya nih. Wah, gelo. Tahu kan berapa? Lumayan cuy. Berapa? Berapa ya? Gak tahu sih. Iya. Dapat kali 1 juta emas kilo ini. Dapat coy. Emang ada cara lain apa? Emang ada cara biar kita bisa aspirasi kita disampaikan sama yang di sana? Iya, didengar. Yang lebih tinggi jabatannya. Aspirasi itu gak selalu harus dengan kekerasan. Anak punya nih guru yang dia bisa menjelaskan. Kalau ya Emang ada? ada lah. Mana coba? Kita panggil orangnya, Bang Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh duduk ya? Silakan. Di sini Pak lihat Pak, saya dapat rak baru buat kelas kita Pak. Dapat besi. apa itu jarahan? Jarahan Pak. Itu Legal Pak ini. saya dapat dari ketua yang tidak kompeten Pak orangnya. Iya, Pak, ketua Saya memberontak. penguasa. Makanya saya mencuri barang-barang mereka. Agar mereka juga sadar diri, Pak. Bagus gak sih kayak gini? Bagus kan? Kalau barangnya bagus. Itu barangnya bagus. Iya, barangnya bagus. Tapi apa yang nggak bagus? Emang apa? Perilakunya. Apa salahnya, Pak? Salah dong. Kan ini nggak lagi perang, masa main jarah-jarahan? Ya kalau kita gajar mereka gak bakal sadar. Emang ada cara yang lebih baik? Ada, nanti kita bahas dulu nih. Ini bagus nih materinya hari ini. Kita mau bahas tentang Islam yang damai itu seperti apa kan? Islam yang damai. Emang Islam sekarang damai atau enggak, Pak? Nah, kira-kira seperti apa? Kalau kita lihat kondisi umat sekarang kan, kondisi dinamika tempat kita tinggal, negeri kita. Kira-kira sedang damai nggak? Guru haram gini. Guru haram. Guru haram. Kemudian. Oh, guru haram. Enggak. Terus apa lagi? Yang lagi dijarah-jarah nih, kemarin lagi viral apa? Tentang Demo. Iya. Itu kan meminta keadilan, Pak. Nah, tentang keadilan. Berarti ada yang salah, ada yang tidak adil nih yang sedang dituntut nih. Bukannya demo itu mencari keadilan, kok tidak adil sih? Iya, karena ketidakadilan tadi, makanya adanya demo. Itu mungkin ada yang perlu dikoreksi atau mungkin pemimpinnya yang salah atau bagaimana. Nah, maka kita luruskan dulu topiknya dari awal. Bagaimana kita kemudian membahas tentang keadilan dalam Islam, membahas kedamaian dalam Islam itu seperti apa. Bagaimana kita ketahui kan bahwa Islam itu berasal dari kata salam, salimu yang artinya selamat. Atau juga nanti diartikan lebih dalam artinya menyerahkan diri. Menyerahkan kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimana? Dengan aturannya, dengan syariatnya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, bagaimana kita sebenarnya diminta oleh Allah masuk nih dalam Islam, masuk ke dalam agama Allah ini dengan menyeluruh. Kafah. Dan jangan sekali-kali kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, di sini kita kemudian introspeksi dulu. Bagaimana kita berkaca di generasi sekarang, di seumuran teman-teman nih, anak-anak sekolah. Kira-kira di usia sekarang kalian ini ada yang salah nggak? Apa sekarang di generasi muda ini ada yang asing nggak ketika kita bicara dengan soal agama?
yang asing. Asing. Kalau dari saya sendiri kayaknya nggak ada deh. Iya. Emang asing kayak gimana, Pak? Iya, kayak asing kayak Aslinya gimana? tuh yang gimana? Kan di tempo-tempo lalu tuh ada yang viral tuh. Ketika ditanya soal sholat. Sholat ada berapa rakaat dalam sehari semalam? 2. Nah, ada yang jawab 2. Bahkan ditanya nih, sholat maghrib ada berapa rakaat? Ada yang jawab 4. 4. Siapa itu? Siapa tuh, Pak? Parah banget. Arti kan di sini mereka ketika beragama Islam yang sebenarnya jadi pondasi awal mereka yang bahasanya nih, kadang kalau ada orang yang mengatakan, wah jangan sok suci, sholat terus, puasa terus misalnya kan. Padahal sholat, puasa bulan Ramadan adalah basic gitu sebagai seorang yang muslim. Ibaratnya kalau teman-teman yang suka main Mobile Legends nih, Saya suka. Saya juga. ada yang suka banyak ini. Semua orang yang suka. ini. Iya, dia. Apalagi generasi SMA ya. Kalau lawan SMA, kalau lawan SMP biasanya main Roblox. Roblox, FF. Minecraft. main FF kan. Nah. Itu namanya ada skill basic. Jadi sholat itu harusnya jadi hal yang basic dalam diri seseorang. Itu kita bicara tentang bagaimana Islam menyikapi tentang dari akhlaknya dulu. Makanya ada istilah itu bahwa akhlak adalah cerminan dari diri seseorang yang kemudian menerapkan syariat dengan benar. Ada istilah bagaimana akhlak itu akan tercermin, kepribadian diri seorang muslim itu akan tercermin ketika dia benar-benar bertakwa. Nah, kira-kira ketika kita menuntut keadilan, kita kembalikan sedikit ke topik yang tadi kan, membuat kerusuhan, kemudian huru-hara, kemudian memancing keributan. Padahal tuntutannya belum jelas, padahal yang dituju itu sama-sama seorang muslim. Artinya kan sesama saudara muslim itu bagaikan satu tubuh. Nah, tapi ketika kita kemudian melukai saudara kita, menjarah dengan membabi buta, kira-kira itu tercermin kan nih akhlak yang baik? Enggak banget. Enggak banget ya. Nah, Enggak apa. ya ini kadang kita di masa sekarang itu banyak terjadi yang hal demikian. Ketika kita juga bicara soal soal kesopanan, kemudian soal bagaimana generasi anak muda menghormati yang tua, itu mulai luntur. Apalagi kalau kita bercermin dengan media sosial nih, itu sulit itu kita membedakan mana ketikan antara ketikan orang-orang yang muda dengan ketikan orang-orang yang sudah tua. Maksudnya? Ada zonifikasi. Kalau Facebook itu untuk Ibu-ibu. ibu-ibu misal. Kemudian TikTok untuk Anak muda. anak muda. Gen Z. Gen Z. Gen monyet. Terus Instagram untuk Remaja-remaja. Ya relatif. ketika orang tua kemudian mencoba masuk nih di sosial medianya Gen Z, itu sederhana aja, Bang. Sudah sanalah, balik aja ke Facebook. Udah bapak-bapak juga, udah ibu-ibu. Padahal kan itu hak mereka. Ibaratnya Iya sih. bapak itu yang beli paket, bapak itu yang punya HP. Tapi ketikanya anak muda sekarang masih tidak sopan. Enggak respect. Nah ini yang kemudian sedikit kita pahami bahwa mulai luntur akhlak dari generasi muda, dari umat muslim sekarang ini. Belum lagi jika nanti teman-teman menjumpai sosial media nih, kalau lagi yang ada booming nih, bicara soal demo nih, itu pasti ada kompor-kompornya nih. Kompor-komporin orang-orang. Iya. Ini permasalahan pasti karena itu, pasti karena itu. Iya. Inspirasi. Padahal itu belum tentu Benar. 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 Itu artinya butuh apa kira-kira ketika kita menyikapi hal yang seperti itu? Menyikapi apa tadi? Informasi-informasi yang baru datang, kemudian muncul nih di sosial media kita kan, muncul di TikTok kita nih, ternyata isinya tentang huru hara. Kemudian kita melihat itu, pasti kan ada respon nih. Misal nih, kayak kita kaitkan demo kemarin. Ikutlah. Nah, misal kita kaitkan
ada yang membakar gedung misal, ada yang membakar busway misalkan, ada yang membakar mobil aparat. Kemudian ada yang menyoraki itu, wah itu bagus, keren, harusnya seperti itu. Kita tuntut keadilan dengan cara seperti ini. Kira-kira untuk teman-teman itu benar nggak? Enggak. Kalau kita berkaca dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Tapi benar tuh Pak. Itu kan kita mau mencari keadilan. Gimana sih? Iya sih. Karena Bapak tanya simpel saja nih. Kira-kira yang dibakar, yang dirusak tadi pakai uang nggak belinya? Pakai uang. Pakai uang. Satu, kita sudah menghabiskan anggaran negara. Kan Nanti itu ketika itu nanti sudah rusak, kemudian apa namanya tidak bisa dipakai, maka nantinya kendaraan itu kan akan dibutuhkan lagi untuk operasionalnya. Belum lagi kantor-kantornya yang rusak. Padahal negara kita lagi efisiensi, sebagaimana yang dikatakan Bapak Presiden. Artinya kan butuh dana lebih besar lagi. Itu untuk bicara soal dana, soal uang. Soal akhlak tadi kan tidak benar. Menjarah yang bukan haknya. Wong Islam ketika berperang saja yang dijarah itu pun masih dipilih-pilih kan. Apakah itu punya orang yang miskin ataukah punya orang yang kaya ataukah nanti itu akan disimpulkan oleh pemimpin Islam. Misalnya sebagai pemimpin Islam kala itu ketika di zaman Nabi, di zaman para sahabat itu perang, maka yang memutuskan pembagian hasil jarahan ya seorang pemimpin. Nah, tapi kita kan tadi tidak sedang perang nih orang demo ini. Bahasanya kan menuntutkan keadilan. Menuntut keadilan. Maka harus dengan cara yang Keadilan. yang ahsan. Cara yang baik. Nah, menurut teman-teman bertiga nih Bapak tanya, punya nggak 3 solusi lah dari teman-teman? Bagaimana sebenarnya cara untuk menyuarakan keadilan dengan baik, menuntutkan suara kebenaran atau saran yang baik untuk mungkin pemimpin kita ataupun kita menyikapi problematika sekarang ini. Nah, mulai dari Rois nih. Aduh. Kalau dari jelas ada dong. Apa tuh? Kalau dari saya nih Pak ya, saya tuh suka jalan yang damai gitu. Nggak suka yang kayak jarak-jarak gini nih. Nggak boleh nih kayak gini. Nggak boleh. Ini kayak gini nggak boleh nih. Ini legal perampasan aset. Nah, kalau itu kita lewat aspirasi aja. Aspirasi. Kita lewat suara. Kita menyuarakan pendapat kita melalui sosial media dengan cara yang damai, dengan kalimat yang bagus, bukan kalimat kasar. Kan gitu tuh bisa. Orang enak liatnya, orang mau dengarnya. Nggak kayak gini nih, ini malah merugikan banyak orang ini. Wah, parah banget. Tapi Pak, menurut saya kalau misalnya hanya bilang kayak jangan kayak gini dong, jangan kayak gini dong. Kayak kalau kata saya mah nggak bakal ditanggapin kan. Kalau kayak gini kan mereka pasti ngelirik kita Pak. Biar suara kita juga lebih mudah disampaikan. Ya tapi kan banyak korban, banyak kerugian kalau kayak gini. Iya nanti. Ya udah Dan, sekarang tinggal si Ardan nih. Yang bakal Ardan gimana? Nah, kalau anak ini ya kita mungkin ya boleh sih demo kayak mungkin bener nih Kak, menuntut keadilan tapi jangan sampai inilah kayak jarah-jarah gitu kayak bakar-bakar ya minimal kayak cuma itu tolong turunin dong tuh orangnya tuh gimana gitu gimana gitu kayak ya jalan terus kalau misalnya udah selesai gitu ya udah bubar nggak jangan sampai kayak larut malam sampai ya, Tapi gitu sih. Pak, emang benar kalau di Islam itu diajarkan cinta damai. Tapi buktinya di sini orang-orangnya pada enggak sih, pada rusuh gitu. Emang diajarin? Bagus nih. Jadi dari tanggapan teman-teman tadi, sebenarnya sudah ada beberapa solusi yang solutif. Ya, gimana benar Islam itu ketika ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, yaitu harus dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, disampaikan dengan cara yang lugas. Bagaimana ketika Rasul dulu ketika menyatukan kaum muslimin yang bercerai-berai, kemudian kaum kafir antara Aus dan Khosrot dulu kan,
yang notabene mereka waktu itu belum masuk Islam semuanya, bahkan masih banyak yang kafir. Tapi ketika Rasul kemudian menengahinya, kemudian apa solusi yang dibawa Rasul? Solusi yang Islam, solusi yang kemudian dibawa oleh Allah, solusi yang ditawarkan dari Sang Pencipta. Akhirnya apa? Itu memberikan kedamaian, itu memberikan solusi yang solutif. Bagaimana hal ini benar adanya. Bagaimana Allah berfirman kan dalam suratnya bahwa Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan para pemimpin atau ulul amri. Dan ketika ada perselisihan nih di tengah-tengah kita, kata Allah kan, ada perselisihan di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah umat, maka kembalikan kepada Allah. Apa kepada Allah? Berarti Al-Quran. Nah, kemudian apa? Kepada Rasul apa? As-Sunnah. Dan itu adalah sebaik-baik jalan, kata Allah, sebaik-baik jalan yang diajarkan oleh kepada orang-orang yang beriman. Sehingga akibatnya dari cara seperti itu menghindari hal-hal yang buruk. Nah, maka namanya musyawarah. Harusnya kita kirim dulu surat ataupun kita dulu aspirasi kan. Kita minta kepada para pemimpin, yuk datang kita diskusi dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Mungkin 1-2 kali tidak mempan ya. Jadi seolah-olah ini harus dengan cara kekerasan gitu, supaya terdengar, supaya aspirasi kita sampai. Mungkin masyarakat umat ada yang beranggapan seperti itu. Padahal cara anggapan dan statement seperti itu tidak baik. Islam mengajarkan dengan cara yang damai, dengan cara yang ahsan. Sampaikan dengan baik, sampaikan dengan hati-hati, perlahan, tawarkan bahwa agama kita tuh mengajarkan seperti ini. Kalau ada perselisihan, kalau ada permasalahan tengah umat, misal nih kita lagi nuntut hak kita, kenapa ini pemerintah tidak bisa memberikan jaminan kesejahteraan kepada kita? Nah, misal nih, kenapa seperti ini? Apa pemerintah tidak memberi solusi yang solutif nih? Nah, misal seperti itu. Begitupun dengan pemimpin. Pemimpin harusnya memiliki akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, cerminannya pun baik, termasuk lisannya. Karena Bapak tengok permasalahan yang ada sekarang atau kemarin itu muncul gara-gara mungkin ini ya, ada salah satu pemimpin yang mengutarakan kata-kata yang tidak baik misalnya. Itulah. Ataupun di tengah himpitan ekonomi masyarakat, ataupun di tengah kondisi masyarakat yang kurang baik, kemudian kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, harga kebutuhan pokok, ada pemimpin yang bahasanya sekarang pamer-pamer harta itu, Sombong, toxic banget. Flexing. Ada yang pamer-pamer kendaraan mewah di Instagramnya misal. Kemudian ada juga isu mungkin mereka yang kemudian menaikkan atau mengusulkan aturan untuk supaya tunjangan mereka naik misalkan. Nah, itu pemimpin juga harus kemudian introspeksi diri atau berkaca kepada keadaan. Karena mereka sedang menjadi seorang pemimpin. Tentu akan menjadi sorotan, akan menjadi ibaratnya pandangan ketika di tengah dinamika sekarang, ya pemimpin. Apa solusi yang ditawarkan dari pemimpin kan? Nah, maka dari itu semua akan dilihat, termasuk kesehariannya, kemudian gayanya, kemudian hasil kebijakannya. Nah, maka harus benar disampaikan pemimpin. Makanya itu Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik atau diam. Nah, harusnya pemimpin punya rasa seperti ini ketika mereka tidak bisa mengeluarkan statement yang bagus ataupun mereka tidak bisa
membuat kebijakan yang begitu tepat mengena kepada masyarakat, tahan dulu ya. Ayo diajak diskusi dulu masyarakat. Mungkin itu yang belum sampai. Betul atau betul? Betul, Iya, betul, Iya betul. sih, betul. Mungkin itu yang belum dilakukan pemerintah, ataupun mungkin itu yang kemudian suara suara teman-teman yang belum terdengar bagi mereka. Itu yang mungkin kira-kira harus diintrospeksi juga. Jadi balance nih antara pemimpin dan umat itu saling mendengarkan satu sama Baik. lain. Itu kan komunikasi kan? Iya nggak? Iya. Harus dua arah. Kalau satu arah apa? Bicara sama tembok. Khutbah kalau satu arah. Oh jelas dia. Iya nggak? Kalau satu arah khutbah. Iya nggak? sih. Iya. Ya, khutbah. Pak, ini materinya bagus banget Pak. Tapi saya pengen ngasih tahu ke teman saya juga, ada namanya si Salman. Iya. Dia sampai sekarang masih demo nih Pak. Saya mau ngasih tahu dia biar dia mengenal Islam itu, kalau Islam itu cinta damai. Gimana Pak? Kalau kita pengen apa ya sebutannya itu kalau nggak salah, mendakwahi. Saya mau mendakwahi teman saya tentang Bisa itu. Islam yang cinta damai. Gimana caranya Pak? Jadi nanti setelah ini ya bisa kita ngopi-ngopi di luar lah. Ngopi di luar, kita nongkrong, kemudian kita diskusi bagaimana kita mencari solusi nih. Termasuk mengajak saudara-saudara kita yang di luar sana, mungkin yang masih menyuarakan aspirasi mereka, menyuarakan hak mereka. Kita ingatkan harus dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Karena kalau kita lihat pengerusakan yang ada itu kan tidak hanya sebatas fasilitas pribadi ataupun seperti di teman-teman bawa tadi nih, misalnya contoh menjarah nih. Ada yang kemarin kan menjarah rumah pribadi seseorang, rumah pribadi salah satu pemimpin kita. Ya itu kan kalau yang dijarah itu hasil dari selama dia menjabat sebagai pemimpin. Bagaimana kalau itu yang dijarah hasil dari kerjaan-kerjaan mereka yang lalu? Itu kan berarti bukan haknya merampas lebih ke kejam. Belum lagi kita bicara kerusakan-kerusakan yang lebih luas, fasilitas umum yang harusnya bisa digunakan oleh saudara kita. Misalnya kemarin tempat transit busway akhirnya terbakar, rusak, kan nggak bisa digunakan. Belum lagi kita bicara kerusakan di kampus, ya kan, ada yang di kampus, ada yang di sekolah. Artinya akhirnya apa? Sekolah akhirnya diliburkan, kampus diliburkan. Akhirnya kan dampaknya semakin luas. Maka dari itu, ini dari sini nih kita mengajak teman-teman, mengajak pemirsa di luar sana, penonton Teman Surga podcast sepulang sekolah nih. Ayo kita suarakan aksi damai. Kita suarakan aksi damai. Gimana caranya Pak? Iya, Pak. Dengan apa? Satu tadi Bapak katakan introspeksi diri kita. Sejauh mana kita kemudian mengenal ad-din, agama Islam kita. Oke, siap. Sejauh mana kemudian Islam itu melahirkan solusi. Jangan kemudian solusi itu hanya sebatas dengan akal rasional kita belaka, sebatas akal kita, tetapi tidak ada pondasi yang tegak lurus. Baik apa itu? Pondasi akidah. Wong kita ini makhluk, wong kita ini ciptaan. Maka harusnya sebaik-baik kita kembali mengambil aturan dari Al-Qur'an. Allah. Maaf beda. Dari Allah. Kita kembalikan dari Al-Quran, kemudian dari As-Sunnah. Nah, jangan-jangan selama ini antara umat, antara kita dan pemimpin lupa mengambil solusi dari Al-Quran, dari agama Islam. Lalu yang kedua apa? Suarakan pelan-pelan. Ini kan zamannya sosial media. Jangan sampai kita kemudian jadi kalau dulu kan istilahnya sebelum ada gadget seperti era sekarang kan mulutmu adalah harimau. Kalau sekarang apa? Jarimu adalah harimau. Kita mulai tahan dari jari kita. Stop menyebarkan konten-konten yang mengandung sara, mengandung ujaran kebencian ataupun kemudian tahan dulu. Sebagai seorang muslim harusnya apa?
mengklarifikasi dulu kebenaran informasinya, kemudian benar tidak infonya, kurangi tagline-tagline atau memfollow influencer ataupun akun-akun yang mengujar kebencian. Dan gerakkan jempol kita untuk apa? Mengajak kepada perdamaian, mengajak kepada kebaikan. Sembari apa? Tawarkan solusi dengan yang ahsan. Hindari perdebatan kusir. Itu kalau di perdebatan kusir di sosial media tidak akan pernah selesai. Maka dari itu apa? Berikan solusi yang terbaik dengan jempol kita yang baik. Ditahan. Insya Allah nanti pelan-pelan dengan usaha yang istiqomah dari teman-teman, insya Allah akan ada dampaknya. Termasuk tadi menyelamatkan teman kita yang sekarang masih demo. Masih itu. Wah iya sih. Nggak Sama capek tuh. apa? Sampai sekarang masih. Sama sih. Masih ya. Tapi Pak, ini kan saya udah terlanjur nih. Saya harus gimana dong? Kembalikan. Balik Balik dong. Saya Banyak apa kasih gitu. Kembalikan ya. Kembalikan. Bilang minta maaf telah menjarah. Sampaikan dengan baik bahwa ini tidak maksudnya dengan hati, tetapi karena amarah yang tersulut. Mohon maaf bahwa ini bukan dari perilaku saya pribadi. Sampaikan dengan ahsan ya. Setelah ini nanti kalau ada waktu lagi kita bahas lagi ya. Ambil ngopi-ngopi. ini harus balikin nih. Balikin dong. Silahkan. Ya, balikin. Balikin. Bapak lanjut lagi. Mau istirahat, istirahat. Saya mau balik dulu ya, balikin dulu ya Pak. Aduh. Thank you.